tentunya dalam bingkai protokol kesehatan yang kita pahami. Saya beri kesempatan Pak Wagub, mungkin ada yang ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pak Wali, Pak Rizky, Ibu Dr. Riri, Pak Kadis. Nah, di bulan Ramadan berkah ini alhamdulillah Pak Menteri Sandiaga Uno, Menteri pertama yang datang ke Sumatera Barat di bulan Ramadan. Tentunya kita punya 7 geopark, kalau tadi membahas geopark, ini bisa menjadi geopark series. Dengan ada geopark series sebenarnya banyak event bisa dilakukan, mulai dari sport, tourism, ya kan, lari, sepeda. Jadi kita salah satu provinsi yang punya banyak geopark. 3 udah masuk ke nasional, 4-nya lagi on progress. Ini harapan baru untuk pariwisata Sumatera Barat, Bukit Tinggi, PDRB-nya paling tinggi dari pariwisata. Kalau lihat terhantam setahun belakangan. Semoga dengan adanya semangat Pak Menteri datang ke Bukit Tinggi ini bisa menggairahkan kembali pariwisata. Mungkin Pak Wali tambahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata, lalu Pak Wagub dan Bapak Wawa, Pak Rizky jadi dari DPR RI. Alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Harapan masyarakat Bukit Tinggi, Pak Menteri, kedatangan Bapak menjadi semangat atau simbol bahwa Bukit Tinggi ini akan menjadi perhatian serius dari Menteri Pariwisata untuk dikembangkan objek-objeknya atau ekonomi kreatif yang sudah ada, lalu dioptimalisasi dengan program-program sentuhan pemerintah pusat melalui Bapak Menteri Pariwisata. Dan juga kami berharap juga ada beberapa proposal yang telah kami sampaikan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan beberapa objek pariwisata Kota Bukit Tinggi yang tadinya hanya mampu menjadi generator kota sampai sekian jam. Kami ingin memaksimalkan beberapa objek ini supaya nanti perekonomian masyarakat Kota Bukit Tinggi ini mampu bertahan sampai jam 12 malam, Pak Menteri. Dan juga beberapa infrastruktur untuk pariwisata kita juga sudah sampaikan kepada Bapak Menteri. Salah satunya adalah gedung untuk pertemuan yang bisa berkapasitas untuk standar internasional. Terima kasih Bapak Menteri, semoga nyaman dan kami selalu dipromosikan dan dijadikan kota untuk rekomendasi pertemuan-pertemuan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A must stop. Jadi satu perhentian yang sepertinya tidak tertulis, tapi setiap kunjungan itu harus berhenti di Bukit Tinggi. Dan paling banyak menteri yang mengunjungi ini pejabat dari DKI maupun juga para pengusaha. Nah, saya konkret saja karena kalau proposal ini kan akan memakan waktu untuk kita mengeksekusi, tapi secara konkret yang menurut saya yang bisa kita kerjakan adalah memulihkan ekonomi Bukit Tinggi. 1 tahun sudah dalam keadaan yang memprihatinkan. Nah, saya langsung di sini membawa beberapa rekan-rekan dari Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif. Tadi ada Pak Bendum, Pak Erwin Suryadi, yang seperti orang Jepang tadi. Itu saya sudah perintahkan agar beberapa produk-produk ekonomi kreatif bisa ditingkatkan dan kita bisa kemas sebagai bagian daripada kita mewujudkan Sumatera Barat ini sebagai gastronomi kapitalnya Indonesia, karena ada rendang dan ada beberapa program yang nanti di titik yang berikutnya akan kita kemas dan kita lakukan satu pendekatan Indonesia Incorporated, bahwa semuanya kita dorong untuk gastronomi. Yang kedua, mengenai Spice of the World, bahwa Sumatera Barat dan ini kita bicara ekonomi Bukit Tinggi memiliki peluang yang harus kita realisasikan. Saya juga ada dari rekan tadi, kita ada pertemuan tadi malam dan kita harapkan akan ada kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk events yang terkurasi dengan baik sehingga ini bisa memulihkan ekonomi kita.
Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Gimana tadi malam tidurnya dari Jakarta? Bisa cerita sedikit tadi pengalamannya naik jam gadang? Jam gadang ini luar biasa menurut saya. Tadi saya sudah tulis bahwa view-nya, pemandangannya sangat cantik dan jam gadang sendiri ini sangat ikonik dan mendakinya itu epic dan perasaannya majestic. Bahwa ada satu kemegahan tersendiri melihat Gunung Merapi dan Gunung Singgalang dari situ. Dan saya ingin bercerita tentang seseorang yang bernama Fauzi Asmi. Pak Fauzi ini sudah 20 tahun membaktikan dirinya di Jam Gadang dan dia sudah menjadi duta besar daripada pariwisata kita tanpa kita sadari. Karena dia menceritakan bagaimana merawat 20 tahun jam tersebut yang aslinya buatan Jerman dan kita tidak perlu lagi ke Jerman karena dia sudah transfer of technology, dia sudah bisa. Masyarakat Minangkabau kan rata-rata perantau itu Pak. Baik, untuk ke 27 kalinya saya akan memberikan statement ini bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan yang tegas untuk meniadakan mudik. Meniadakan mudik diambil keputusannya secara tegas karena kita mengantisipasi lonjakan penularan virus COVID-19. Dalam bingkai PPKM skala mikro, saya garis bawahi PPKM skala mikro. PPKM skala mikro siapa yang mengelola? Tentunya kepala-kepala daerah yang ada di sini. Kepala-kepala daerah akan menetapkan sesuai dengan tingkatan COVID-19 bagaimana menyikapinya. Tempat-tempat wisata, khususnya wisata lokal yang di luar aglomerasi, menyesuaikan dengan keputusan PPKM skala mikro. Dan per hari ini, karena ada larangan peniadaan mudik, maka destinasi-destinasi wisata ini harus menyiapkan kepatuhannya dan kedisiplinannya dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi itu secara tegas dan kita sampaikan agar masyarakat bisa mematuhi, dan kami mohon sekali bantuan dari media untuk menyampaikannya. Terima kasih. Bukan berarti tempat wisata ditutup kan Pak? Tempat wisata ditutup atau tidaknya tentunya keputusannya ada di kepala daerah. Kami dari pemerintah pusat memberikan panduan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Jadi seandainya dibuka harus patuh dan taat terhadap protokol kesehatan secara disiplin. Sedang dan akan difinalisasi dalam beberapa hari ke depan. Kami akan meluncurkan program yang mendukung dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, dan kebetulan Lebaran ini ditiadakan mudik. Oleh karena itu, untuk pengganti kehadiran kita di kampung halaman, kita akan mendorong produk-produk ekonomi kreatif untuk bisa menjadi pilihan utama yang akan dikonsumsikan oleh masyarakat dan dikirim ke kerabat handai tolan. Rencananya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan finalisasi daripada program ini. Mohon teman-teman sabar, tapi salah satu bentuk program ini adalah memberikan subsidi ongkos kirim yang selama ini membebani. Kemarin kita dengar di Pandai Singke bahwa ongkos kirim ini sangat membebani para pelaku ekonomi kreatif. Jadi ini adalah bentuk dari kehadiran pemerintah untuk memberikan satu stimulus untuk pemulihan ekonomi Indonesia.